Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, serta para hadirin yang berbahagia. Dunia semakin indah dan menawan, dihiasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin tak tertahan. Namun hal ini bisa membawa perubahan besar dalam tatanan kehidupan jika kita tidak menanggapinya dengan keseriusan. Media sosial begitu ampuh menghubungkan manusia di berbagai belahan dunia. Namun di sisi lain, ia juga menjadi racun mematikan yang dapat menghancurkan silaturahim dan persaudaraan. Apalagi pada saat menjelang pemilihan umum, media sosial merupakan lahan subur untuk menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian yang tidak hanya menjatuhkan citra rival politik, tetapi juga mengaburkan realitas, mengurangi integritas, melebar jurang polaritas, menimbulkan konflik antar suku, ras dan ormas, bahkan membuat situasi negara gonjang-ganjing dan memanas. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin, memang jika kita hitung dari hari ini, pelaksanaan pemilu serentak di tahun 2024 masih kurang 448 hari. Tetapi mirisnya, Kominfo telah menemukan berbagai hoaks di sosial media dan kampanye para negatif berkeliaran di berbagai sosial media, yang menurut Bawaslu, hal ini menyebabkan rawannya terjadi berbagai konflik dan polemik di tahun politik depan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kami ingin menyajikan syarahan Al-Quran dengan judul Mengelola Media Sosial, Menjaga Persatuan di Tahun Pemilihan Kepemimpinan, dengan merujuk pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran Surah Al-Hujurat ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Hamba berlindung di bawah kuasa-Mu ya Allah dari usikan setan yang terkutuk. Dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah kedua saudaramu yang bertikai, dan bertakwalah kepada Allah agar
kamu dirahmati. Hadirin yang seiman dan sebangsa, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata ikhwah. Menurut Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi yang wafat pada tahun 606 Hijriah, dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib juz 28 halaman 107, kata ikhwah menunjukkan makna saudara senasab, berbeda dengan kata ikhwan yang hanya menunjukkan persaudaraan dalam arti pertemanan. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan yang begitu erat dan begitu kuat antara sesama mukminin. Demikian pula Imam Al-Qurtubi yang wafat pada tahun 671 Hijriah dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran jilid 16 halaman 322 menjelaskan bahwa persaudaraan yang diikat dengan Islam dan keimanan akan jauh lebih kuat daripada hubungan nasab belaka. Hal ini dibuktikan jika ada seorang yang meninggal namun ahli warisnya tidaklah seiman, maka ahli waris tersebut tidak berhak sedikit pun atas harta warisan si mayit muslim. Tidak heran dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa tawasulihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma was sahar." Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal saling mengasihi, mencintai dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga dan panas. Karena erat dan kuatnya hubungan persaudaraan tersebut, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada penggalan ayat tersebut, "Fa aslihu baina akhawaykum." Maka perbaikilah, damaikanlah antara dua saudara kalian. Hadirin yang seiman dan sebangsa, setiap muslim harus menggunakan apapun yang ia miliki untuk mempererat persatuan dan kedamaian antara sesama muslim. Salah satunya adalah media sosial. Media sosial adalah sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Namun seiring berjalannya waktu, media sosial menjadi sebuah tempat bagi manusia, Baik anak-anak, Remaja, bahkan orang tua, untuk menghabiskan waktu bersamanya. Data dari Kompas.com pada 23 Februari 2021 menyatakan bahwa pengguna aktif media sosial mencapai 170 juta atau setara dengan 61,8% dari populasi Indonesia. Hadirin, tingginya angka penggunaan media sosial menurut Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Rosarita Niken Widyastuti membuat resiko penyebaran konten negatif serta pesan provokasi dan ujaran kebencian yang dapat menimbulkan konflik juga amat besar. Apalagi di tahun-tahun politik. Pada masa-masa kampanye, media sosial acap kali digunakan untuk menyebarkan berita hoax, menyerang, mencaci, dan memfitnah lawan politik. Perpecahan ternyata sangat subur di pemilu. Bagaimana tidak subur kalau terus disirami dan diberi pupuk? Para politikus yang seharusnya memberi pelajaran politik yang santun dan beradab kepada masyarakat, kenyataannya malah merekalah yang memberi contoh masyarakat untuk saling membenci. Mereka saling hujat di sosial media, menyebarkan hoax yang sudah dirangkai begitu cantik agar masyarakat percaya, dan mirisnya tidak pernah sama sekali merasa bersalah sudah melakukan hal-hal tersebut. Padahal kita tahu bahwa mencaci sesama muslim merupakan dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sibabul muslimi fusuq." Mencaci seorang muslim adalah suatu bentuk dosa. Mencaci seorang muslim adalah suatu bentuk kefasikan dan dosa besar. Hadirin yang seiman dan sebangsa, Puslitbang Bawaslu di situs resminya melansir bahwa angka hoax pada seperempat awal hampir mencapai 600, mengalahkan jumlah total hoax di bidang kesehatan, pemerintahan, dan agama. Dan yang lebih mengerikan hadirin, angka tersebut kian melonjak jauh
di tahun 2021. Kementerian Komunikasi dan Informatika memblokir sebanyak 565.449 konten dan berita hoax sepanjang 2021 yang menurut Bawaslu kebanyakan konten tersebut juga berkaitan dengan pemilu di 2024 kelak. Lebih miris lagi, produksi hoax memang sengaja diciptakan sebagai mata pencaharian untuk meraup keuntungan finansial hingga ratusan juta rupiah. Situs resmi Komisi Pemilihan Umum Yogyakarta melansir bahwa keuntungan uang yang diperoleh salah situs hoax mencapai 600 hingga 700 juta rupiah. Oleh karena itu hadirin, dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan, kita harus menyiapkan benteng pencegahan dari perpecahan dan konflik persatuan untuk tahun politik depan dengan merujuk pada firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu. Maha benar Allah dan Maha Agung dengan segala firman. Hadirin yang seiman dan sebangsa, dalam kitab Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul, Imam Suyuti menjelaskan bahwa sababun nuzul dari ayat ini berkenaan dengan peristiwa kembalinya Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid, seorang utusan Rasulullah yang diutus kepada Bani Mustalik. Ia kembali kepada Nabi dan menuduh bahwa ia hendak dibunuh oleh Bani Mustalik. Sebab hoax dan fitnah yang dibawa Walid bin Uqbah, Rasulullah SAW hampir mengutus pasukan untuk memerangi Bani Mustalik. Akan tetapi Bani Mustalik segera datang menemui Rasulullah dan meluruskan apa yang telah disampaikan Walid bin Uqbah. Allah Subhanahu wa taala pun kemudian menurunkan ayat ini. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang beriman untuk fatabayyan, melakukan klarifikasi dan konfirmasi kebenaran berita. Sang bapak tafsir Al-Quran, Imam Ibnu Jarir At-Tabari, dalam tafsirnya Jami'ul Bayan fi Ta'wil Ayil Quran menjelaskan bahwa makna fatabayyanu adalah amhilu hatta ta'rifu sihatihi la ta'jilu biqabulihi. Berhati-hatilah terhadap setiap berita yang kamu terima,
dan janganlah engkau tergesa-gesa untuk menerima informasi tersebut. Oleh karena itu hadirin, dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan, terutama di tahun-tahun politik, kita mesti bijak dalam bersosial media dengan cara yang pertama, menjadi netizen yang cerdas dan kritis dalam bersosial media. Sebagai netizen, kita mesti peka dalam membaca dan menilai informasi. Kepo itu boleh, tapi jangan sampai melampaui batas sehingga menguntiti kesalahan-kesalahan orang lain, apalagi rival politik. Pertimbangan logis dan realistis haruslah dikedepankan, tidak mengedepankan kebencian dan keberpihakan dalam menilai suatu informasi yang kita dapat. Yang kedua, saring sebelum sharing. Islam melarang dengan tegas untuk menyebarkan semua berita yang kita dapat sebelum kita saring dan kita pastikan kebenarannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i kadziban ay yuhadditsa bikulli ma sami'a." Cukuplah seseorang dikatakan dusta jika ia menceritakan semua hal yang ia dengar. Hadis di atas menjelaskan bahwa betapa pentingnya saring sebelum sharing. Saring sebelum sharing bukan sekedar untuk memastikan validitas berita, tetapi setidaknya menjawab beberapa pertanyaan mendasar. Yang pertama, apakah berita tersebut benar? Kita harus melakukan cross check berita melalui situs-situs resmi atau sumber terpercaya lainnya. Jika ternyata sudah benar, pertanyaan kedua adalah apa perlunya bagi kita untuk membagikan berita tersebut? Dan pertanyaan terakhir adalah apa dampak positif negatif bagi orang lain jika kita membagikan berita tersebut? Jika setiap orang mempertimbangkan baik-baik hal itu dalam bersosial media, insya Allah persatuan serta kesatuan Islam dan NKRI akan aman terjaga oleh netizen-netizen yang cerdas, bijak, dan beradab. Hadirin yang berbahagia, berdasarkan syarahan di atas dapat diambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, persatuan dan persaudaraan Islam dan NKRI adalah harga mati. Oleh karena itu, setiap individu harus berperan aktif mewujudkan serta menjaga persaudaraan terhadap sesama. Yang kedua, setiap individu harus cerdas, bijak, dan beradab dalam menggunakan media sosial, terutama di masa-masa pemilihan umum yang rawan akan perpecahan. Sebelum kami tutup, izinkan kami menyampaikan sebuah pantun berikut ini. Jalan-jalan ke kota Mekah, ingin ibadah yang berlama-lama. Semoga syarahan ini menjadi berkah, membawa manfaat untuk bersama. Pergi memancing ke sungai Surah, nila dipancing di waktu senja. Salam undur diri dari kita untuk para hadirin semua. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.